Salah, nggak ada. 90 itu mata kuliah lain. Nggak. Oke. Tertingginya hanya 77. Oke. Terus berikutnya, eh gimana ya? Jujur, memang ujiannya, ujiannya itu kalau menurut saya memang lebih susah dari biasanya karena PJJ dan sebagainya. Jadi strategi kami itu memang soalnya dipersulit dengan harapan mahasiswa itu jadi nggak punya waktu untuk melakukan kecurangan. Tapi ternyata juga nggak ada waktu untuk menyelesaikan ujian ya. Cuman kalau menurut saya sebagai yang ngoreksi, masalah terbesar saya adalah ketika ngoreksi kerjaan kalian adalah ada banyak yang tidak menjawab apa yang ditanyakan. Nanyanya apa, jawabnya apa gitu. Ya. Jadi lain kali kalau ngerjain soal ujian, baca betul yang diminta apa. Oke? Halo, halo. Siapa? Siapa? Ya, jadi fokus aja ke ngerjain apa yang ditanyakan. Kemarin itu memang kita itu kasih kasus, ya. Tetapi kan sebenarnya penyelesaiannya tidak perlu semuanya diselesaikan. Ya, ada banyak kasus jurnal dan sebagainya itu kan, ada transaksi yang kayak investasi itu ya. Kan ada banyak banget itu ceritanya. Tapi kan tidak semuanya harus kalian lakukan jurnal dan sebagainya gitu. Ya, yang perlu diselesaikan semua kemarin itu hanya soal EPS. Selain EPS, ya kalau saya lihat itu hanya perlu mengerjakan sebagian-sebagian aja. Ya, jadi hati-hati dalam mengerjakan soal karena salah langkah kalian akan membunuh waktunya. Ya, jadi fokus saja kerjakan apa yang diminta. Dan kebanyakan tuh kemarin tuh soalnya kan uraian. Ya, jadi jawab uraiannya. Ya, dijawab, jangan tiba-tiba ngitung terus malah berjawab apa yang ditanyakan malah tidak dijawab. Kayak kemarin misalnya ada yang ditanyakan ini apa namanya interest expense tahun 2020 apakah naik apakah turun gitu kan. Banyak itu yang mengerjakan cuman dikerjakan gitu aja tanpa dijawab malah pertanyaannya. Lah, nanyanya apa ini cuman minta naik apa turun gitu. Ya, jadi hati-hati ya ngerjain soalnya ya. Halo, halo, halo. Iya, Oke, Pak. Pak. Iya, Pak. Nih, satu kalau saya kan berusaha berinteraksi kalau pas ngajar seperti ini ya. Kalian tuh suka lambat merespon. Ya Allah, saya tuh pengen menjaga interaksi gitu kan. Atau mau balik ke video aja kayak zaman dulu. Kan nggak usah interaksi tuh. Halo? Tuh kan jawabnya lama lagi. Halo, teman-teman. Ya, Pak. Iya, Pak. Kendalanya apa kalau kuliah streaming seperti ini? Lambat ya internetnya ya? Atau kita kembali ke video kayak dulu aja, teman-teman? Jadi saya siapkan video, nanti tinggal melihat aja, terus aktivitas di hari itu. Atau mau gimana? Seperti ini aja, Pak, biar bisa tanya jawab sekalian. Mau saya yang nanya kalian nggak jawab. Maunya kalian doang yang dijawab. Ya, karena kalau begini saya kan berusaha menjaga interaksi. Nggak enak tahu ngomong sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan ujian kemarin?
terutama hasilnya, bilang aja sekarang. Enggak, Pak. Beneran, nggak ada yang mau didiskusikan terkait ujian. Tidak, Pak. Ya, saya submit nilainya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi di pertemuan kelima setelah UTS ini, yaitu terkait akuntansi perubahan. Bentar. Ini baru 37 orang. Bisa dihubungi yang belum join, mungkin ada kendala. Siap Pak, segera kami hubungi Pak. Tadi yang satunya udah join Pak, tapi live lagi gitu kayaknya internetnya deh. Internetnya ya. Itu saya kurang sukanya streaming itu tidak merata, tapi ya gimana lagi ya. Oke, lanjut ya ke pertemuan yang kelima, yaitu terkait perubahan, akuntansi perubahan. Ya, latar belakangnya adalah pada dasarnya kan akuntansi itu kan harus dilakukan secara konsisten. Jadi apa yang kita lakukan di masa dulu, ya, sesuai dengan prinsip akuntansi itu dia harus kita lakukan dengan konsisten dan terus-menerus dengan harapan ketika sebuah perlakuan akuntansi dilakukan dengan konsisten, maka komparabilitasnya akan meningkat. Jadi masih ingat yang konseptual framework itu dulu ya, kan ada predictive value, ada itu. Nah, itu tuh biar bisa dipertahankan predictive dan confirmatory value-nya. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu bisa jadi selama kita menjalankan usaha dan proses akuntansi akan kita temukan alternatif-alternatif di mana kita menganggap bahwa hal yang baru ini lebih baik. Pokoknya kita baiknya sekarang begini deh daripada mempertahankan apa yang sudah pernah kita kerjakan selama ini. Ya, contoh misalnya, wah selama ini kita pakai average akuntansinya gitu kan. Terus selama kelamaan untuk mencatat inventory kayaknya Vivo lebih menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya. Jadi informasinya bisa lebih ditingkatkan kalau kita pakai Vivo misalnya. Ya, jadi bisa jadi seiring berjalannya waktu kita itu akan mengalami adanya tambahan-tambahan informasi sehingga metode-metode yang lama itu mungkin akan lebih bagus bila diganti dengan metode yang baru. Oke. Itu tujuannya. Nah, untuk itulah kadang-kadang ada perusahaan itu yang mengalami perubahan kebijakan akuntansi. Jadi selama ini dia melakukan akuntansinya itu dengan metode apa, ya. Terus kemudian ada informasi baru sehingga perusahaan itu memutuskan untuk mengganti metode akuntansinya. Oke. Perubahan-perubahan seperti ini dalam kebijakan akuntansi itu juga disebut sebagai perubahan apa? Sebagai akuntansi perubahan. Oke. Akuntansi perubahan itu terdiri dari dua jenis. Itu adalah perubahan kebijakan akuntansi yang berubah, sama yang kedua itu adalah perubahan estimasi. Oke, dan nanti di bagian yang paling terakhir kita juga akan belajar mengenai error, kesalahan, dan bagaimana cara memperbaiki error tadi. Oke ya. Nah, sebelumnya perubahan sendiri itu sebenarnya bisa mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Jadi bisa jadi perubahan tadi memang akan memperbaiki data kita ya. Tetapi ketika kita melakukan perubahan ada dua hal yang paling tidak nanti akan terjadi. Yang pertama, laporan keuangan itu menjadi kurang komparabel. Karena kalau kita bandingkan yang dulu itu metodenya apa, sekarang jadi metode apa, maka indikator-indikatornya itu akan berubah. Jadi kurang tepat bila langsung dikomparasikan. Atau yang kedua, dia akan tiba-tiba itu merubah data trennya. Jadi misalnya biasanya kita pakai Vivo itu perubahan harga itu seperti ini gitu kan.
tiba-tiba jadi average, maka akan ada guncangan di di data kita. Oke, itu masalah yang terjadi. Nah, untuk itu karena perubahan itu sebenarnya kan pasti niatnya baik ya, karena perubahan itu tadi niatnya baik, ada dua tadi ya, ada dua perubahan, dan pasti perusahaan itu akan meniatkan dengan tujuan yang baik agar informasi menjadi lebih bermanfaat untuk mengambil keputusan. Tetapi perubahan tadi pasti akan menimbulkan masalah dua ini tadi, ya, datanya menjadi kurang komparabel sama itu. Untuk itulah standar itu membuat beberapa peraturan, bukan peraturan itu, ada panduan bagaimana caranya ketika kita melakukan adanya perubahan-perubahan dalam kebijakan ataupun estimasi akuntansi tadi. Nah, yang pertama kita bahas, jadi ya, gambarannya nanti perubahan itu ada dua jenis. Jadi di sini yang kita bahas adalah adanya perubahan kebijakan, berikutnya ada perubahan estimasi, dan yang terakhir adanya error. Oke. Bagaimana cara melakukan koreksi terhadap kesalahan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah akuntansi perubahan. Di akuntansi perubahan ini, ya, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu adalah kita merubah kebijakan akuntansi yang baru dan menggantikan akuntansi yang lama. Ya, di sini kita batasi pembahasannya. Contoh perubahan kebijakan akuntansi itu adalah itu asumsi arus barangnya itu berubah dari cost, ya, dari average ke LIFO. Oke, perubahan yang kita bahas di sini yang pertama. Dan yang kedua itu adalah berubah selama ini kita mencatat dengan menggunakan metode cost recovery dalam mencatat pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang. Terus kita merubahnya menjadi metode percentage of completion. Ya, jadi cuman ada dua jenis perubahan yang kita bahas di sini. Oke, ya, sebenarnya di luar sana ada, tapi di sini kita batas ini aja. Oke, jadi yang dimaksud akuntansi perubahan kebijakan itu adalah ya perubahan kebijakan akuntansi dari yang lama menjadi kebijakan yang baru. Ya, dimana contohnya adalah ini, dari dulu kita menggunakan metode average dalam mencatat inventory, terus pindah menjadi LIFO. Kok LIFO sih? Average harusnya. Ya, dan sebaliknya ya, ini bukan LIFO, average. Terus berikutnya dalam pengakuan pendapatan ada cost recovery dan menjadi percentage of completion atau sebaliknya. Kalian sudah belajar itu kan, pengakuan pendapatan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di kami kan mengajarkan untuk ini, tapi di praktiknya sudah ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, perubahan adopsi kebijakan baru ini, ya, kita harus itu niatnya adalah untuk mengakui peristiwa yang terjadi untuk pertama kali, ya, dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang itu tidak material sifatnya, itu tidak termasuk accounting change, ya. Jadi kebijakan ini hanya untuk kebijakan akuntansi yang bersifat material, ya. Untuk yang tidak material berarti tidak perlu dilakukan akuntansi perubahan. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan ketika adanya perubahan, ya, ini masih kebijakan ya, ini ngomongin perubahan kebijakan. Ini bukan perubahan kebijakan. Nah, ketika kita ada perubahan kebijakan, maka pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan kebijakan yang baru tadi itu adalah pertama, kita harus merubah perlakuan akuntansi sekarang, ya. Terus kemudian kita merubah perlakuan akuntansinya itu bukan hanya yang sekarang, tetapi juga yang dulu-dulu kita koreksi, kita perbaiki. Paham ya? Atau yang ketiga opsinya itu adalah kita rubah catatan sekarang dan seterusnya saja. Ya, kalau ini yang sekarang saja, paham ya? Misalnya kita melakukan jurnal koreksi, berarti kan kita perbaiki sekarang. Kalau ini yang dulu kita perbaiki, ya kan?
dan sekarang dan seterusnya kita menggunakan metode yang baru. Jadi yang dulu kita buat, yang laporan-laporan keuangan yang dulu kita buat itu harus kita perbaiki semuanya, kita sajikan ulang. Itu namanya retrospektif. Berikutnya yang prospektif itu adalah ya jenis pendekatan perubahan itu adalah mengoreksi tindakan sekarang dan seterusnya. Paham ya? Lini masanya ya. Kalau ini titiknya sekarang aja, retrospektif itu berarti dari dulu. Bentar, saya gambar garis waktu dulu. Nah, ini perubahannya. Kalau prospektif itu, ini masa sekarang. Ini sekarang ya. Now. Nah, kalau prospektif, kalau yang currently itu, ya currently itu yang kita perbaiki ya titik di sini aja. Paham ya? Jadi kita perbaiki yang sekarang aja. Kalau retrospektif, ini yang dulu-dulu juga kita perbaiki. Dan seterusnya nanti juga kita gunakan metode yang baru. Oke. Sementara kalau yang prospektif itu yang kita perbaiki hanya yang sekarang dan seterusnya. Yang dulu ya udah biarin aja gitu kan. Ya, kita perbaiki aja yang sekarang dan seterusnya menggunakan metode yang baru. Oke ya, ada 3 jenis cara pendekatan yang dilakukan oleh akuntansi ketika ada perubahan. Nah, sedangkan ketika terjadi perubahan kebijakan, ya kalau ada kebijakan, maka yang kita ambil itu adalah yang retrospektif. Jadi kita tidak cukup mengoreksi akuntansi yang kita sajikan sekarang. Oh, sekarang kita sajikan FIFO nih gitu kan. Misalnya kita berubah ya. Awalnya kita menggunakan average terus ganti menjadi FIFO misalnya. Ya. Kalau prospektif itu cukup sekarang ini kita ganti menjadi FIFO, seterusnya FIFO. Paham ya? Yang laporan yang sudah kita buat di tahun 2019, di 2018 dan sebelum-sebelumnya itu nggak usah kita perbaiki. Itu namanya prospektif. Hanya memperbaiki yang sekarang. Jadi mulai tahun 2020 ya sudah kita gunakan FIFO. Paham ya? Itu prospektif. Kalau retrospektif, kita kan selama ini sudah membuat laporan keuangan. Nah, yang dulu-dulu juga kita perbaiki. Kita lakukan penyusunan ulang laporan keuangan, reperforman laporan keuangan, sehingga yang dulu-dulu kita laporkan itu juga akan kita sajikan ulang menjadi metode yang baru atau FIFO. Jadi pahami bedanya prospektif sama retrospektif? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, karena hal seperti ini, maka ya untuk perubahan kebijakan, maka nanti kebijakan yang diambil pendekatannya itu adalah retrospektif. Oke ya. Tadi akuntansi perubahan kan ada perubahan kebijakan ya, pertama ya. Satu kebijakan, sebentar. Ya, yang pertama itu adalah kebijakan ya. Perubahan kebijakan. Yang kedua adalah perubahan apa? Estimasi. Nah, kalau yang perubahan estimasi, pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan prospektif. Ya, yang dulu biarin aja, misalnya nih depresiasi, selama ini kita mendepresiasikan gedung ini dengan masa manfaat 10 tahun gitu misalnya di sini ya. Nah, setelah sampai titik di sini, ternyata kita berpikir, wah, data-data gedung ini membuktikan bahwa estimasi masa manfaatnya nggak cuma 10 tahun, tetapi 15 tahun. Maka yang dulu tidak usah diperbaiki, cukup kita rubah depresiasi sekarang dan seterusnya. Paham ya? Jadi perubahan kebijakan tadi, perubahan estimasi tadi tidak mempengaruhi yang dulu sudah kita laporkan ya sudah itu sudah kita anggap benar. Oke. Nah, perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan prospektif. Hanya kita perbaiki sekarang dan seterusnya. Oke ya. Itu ya pendekatan-pendekatan yang ada dalam akuntansi perubahan. Nah, balik lagi ke yang kebijakan, berarti kita harus melakukan retrospektif. Nah, jadi pendekatan retrospektif yang kita lakukan ketika kita ada akuntansi ketika ada perubahan kebijakan itu adalah yang pertama ya kita harus merubah laporan keuangan yang sudah kita buat laporan pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode yang baru. Paham ya? Jadi seperti yang tadi misalnya kita perusahaan baru didirikan tahun 2015 ya kan? Nah, sekarang tahun 2020 ya kan? Di 2015 sampai
awal 2020 ya berarti 2019 itu kita tuh menggunakan average. Ya, kita menggunakan average. Nah, tiba-tiba di tahun 2020 ini kayaknya lebih cocok kalau kita pakai FIFO nih gitu kan. Maka kalau ini adalah perubahan metode akuntansi dari average menjadi FIFO untuk inventory ya. Ini kalau di perubahan akuntansi ini dia disebut sebagai perubahan kebijakan. Karena perubahan ini perubahan kebijakan, maka cara memperbaikinya adalah kita harus menggunakan koreksi retrospektif. Nah, retrospektif itu tindakannya adalah yang pertama, laporan keuangan yang sudah kita sajikan di 2015, 16, 17, 18, dan 19, itu kan selama ini kita sajikan dengan menggunakan average. Nah, itu kita ubah menjadi FIFO. Jadi kita menyusun ulang laporan keuangan kita. Oke. Nah, terus apakah harus dari 2015 disusun semua? Apa kita sajikan ulang? Enggak harus kita sajikan ulang, cukup perhitungannya saja. Nanti yang kita sajikan itu kan di laporan keuangan biasanya kan komparatif kan. Tahun 2020 itu kita akan menyajikan laporan komparatif dengan komparatif 2019 dengan 2020 kan. Nah, di 2019 ini kita harus sudah menggunakan FIFO. Saldo awalnya adalah saldo awal FIFO. Dan 2020 juga sudah menggunakan FIFO. Ya, jadi kita perbaiki laporan keuangan yang dulu. Ya, kita sajikan ulang dengan metode yang baru. Itu pendekatan retrospektif. Oke, bisa dipahami ya. Dulu diperbaiki saldo-saldonya seolah-olah dari tahun 2015 kita sudah menggunakan FIFO. Terus berikutnya kita ubah saldo aset dan liability di awal tahun disajikannya. Terus kemudian kita juga membuat adjustment untuk menyesuaikan saldo opening balance dan sebagainya. Oke ya. Jadi intinya adalah kita melakukan penyajian ulang laporan keuangan tahun 2019. Seolah-olah kita sudah menggunakan FIFO. Nah, maka nanti dari 2019 kan akan ketemu saldo-saldo, ya ada saldo inventory dan saldo return earning, paham ya? Nah, itu harus kita sajikan ulang seolah-olah dari dulu sudah menggunakan metode FIFO. Maka nanti di laporan di akuntansi tahun 2020, saldo tadi kita perbaiki, kita rubah menjadi RE yang baru pakai FIFO dan dan inventory yang pakai FIFO. Baru tahun 2020 kita melakukan pencatatan dengan menggunakan metode FIFO. Oke, itulah pendekatan akuntansi kalau retrospektif ya, yang dilakukan pada akuntansi perubahan kebijakan. Jadi yang dulu-dulu diperbaiki saldonya. Contoh misalnya seperti ini. Ya. Jadi selain pada FIFO tadi ya, pada inventory juga bisa dilakukan pada long term contract. Ya, kalau kita berubah dari cost recovery menjadi percentage of completion. Atau sebaliknya, dari percentage completion menjadi cost recovery. Contoh misalnya Denson ini dia sudah mencatat kontrak konstruksinya menggunakan metode cost recovery. Nah, di tahun 2019 perusahaan merubah menjadi metode percentage completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini akan memberikan pendekatan yang lebih masuk akal ya kan dalam menghitung pendapatan. Untuk keperluan perpajakan ini continue pajaknya ada 40%. Oke. Nah, dulu ketika kita menyajikan laporan keuangan laporan keuangan tahun 2019 ini tahun 2019 ya. Kita menyajikan laporan keuangan tahun 2018 ya, itu kan kita menyajikan laba ruginya seperti ini 400 dan 160. Oke, tetapi ini masih menggunakan metode cost recovery. Nah, maka nanti di tahun 2019 kita tuh harus menghitung ulang ya, yang nanti akan detail diajarkan di mata kuliah praktik mungkin ya. Ini saya fokus ke teori aja karena kan ujiannya kan banyak kan teori kan sebenarnya kemarin. Nah, ini kemudian nanti kita akan susun ulang bagaimana kalau tahun 2000, ini kan awalnya pakai cost recovery ini, 400 2017 ini. Nah, nanti pas kita menyajikan laporan keuangan tahun 2019, itu kita sudah harus menyajikan ini 2017 dan 2018
dengan menggunakan metode dengan menggunakan metode yang baru, yaitu percentage completion. Ini seperti ini. Maka labanya kalau dulu kita sajikan tahun lalu itu di 17 dan 14 adalah 400 dan 160. Nah, ketika menyajikan 2019 itu kita sajikan ulang. Ini menjadi 180 dan ini menjadi 600. Jadi nggak cukup kopas dari tahun yang lalu. Misalnya tidak perlu kita sajikan ulang, kan cukup ini 200 ini di tahun 2019 dan di 18-nya 160 kan. Enggak, ini harus kita sajikan ulang seolah-olah kita sudah menggunakan metode apa namanya? Metode percentage completion di tahun lalu. Oke? Masih bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. kalau ada yang tanya langsung tanya ya. Jangan nunggu sampai numpuk. Susah nanti mengurainya. Nah, tadi kan seperti ini, kita hitung nih kalau menggunakan metode ini, maka pendapatan di tahun 2000 ini jadi berapa? Total pendapatan di 2 tahun ini 400 dan 160 kan? Totalnya berapa? Maka saldo return earning-nya. Net income-nya kan ini ya, 240 sama 96. Maka return earning-nya jadi berapa ini saldonya? Ini sama ini. 330. 336. Paham ya? Maka nanti di saldo kita, kan kita selama ini mencatat menggunakan metode cost recovery kan? Maka saldo RE-nya itu menjadi 336. Nah, sekarang di awal 2019 kita tuh kan akan menggunakan metode yang baru. Ya, ini area apa? Oke, di tahun 2000 ini saldo awal RE 1 Januari aja ya. 1 Januari tahun berapa? 2019 ya. Januari saldo kita sekian. Paham ya ini ya? Ini kan belum terjadi, yang sudah terjadi kan ini. Oke. Nah, terus kemudian di tahun ini kita kan punya saldo RE begini. Ya. Kita harus membuat langkah pertama kita sebelum kita membuat laporan ini. Pertama kita buat ini dulu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus membuat sebuah jurnal koreksi ya yang disebut sebagai di sini aja ya. Retrospective assessment. Nah, retrospective assessment. Yaitu adalah merubah saldo-saldo yang ini, awalnya kan ini kalau kita menggunakan metode cost recovery. Nah, kita tuh harus ubah seolah-olah di tanggal 1 Januari itu saldo kita sudah menggunakan saldo apa? Yang metode apa percentage completion. Oke, kita lihat. Seandainya kita menggunakan metode percentage completion, maka net income kita dulu 2017 ada berapa? 360 kan? Dan ini menjadi 108. Maka saldo RE 1 Januari kalau menggunakan metode yang baru ya, ini yang metode apa namanya? Percentage completion ya. Ini metode apa tadi? Cost recovery. Ini berapa? 360 tambah 108 berapa? 468, Pak. Nah, itu adalah 468. 468. Nah, paham ya? Saldo kita selama ini berapa di 1 Januari? 336 kan? Nah, tetapi kita kan berubah menjadi metode baru. Ya, di mana kita harus seolah-olah dari dulu sudah menggunakan metode percentage completion. Nah, kalau menggunakan metode percentage completion, saldo kita itu harusnya sekarang 468. Paham ya? Nah, berarti angkanya harus kita tambah berapa? 336 biar menjadi 468. 132. 132 ya. Berarti nanti RE, saldonya RE ini harus kita tambah 132. Nanti jurnalnya di 1 Januari banget ketika kita mengalami perubahan ini, jurnal retrospektif yang kita lakukan adalah RE kita tambah 132. Paham ya? Terus berikutnya yang kita dapat adalah construction in progress atau in process. Yang selisihnya nanti adalah deferred tax liability. Halo?
Jadi pahami? Ya, tadi kan jadi berapa? Oke ya. Jadi ada selisihnya 1, 3, 2. Atau kalau kita pakai pendekatan yang 100%, nggak yang kena pajak, ya berarti nanti kan ngitungnya kan, ya pendapatannya menjadi 400 dan 160. Ini berapa? 400 tambah 160 berarti 500. 560. 560, Pak. Nah, terus kalau ini 600 tambah 180 berapa? Ini tambah ini 700. 780. 780. Oke, maka adjustment di construction in progress-nya berarti selisihnya ini ya, berarti ADC-nya adjustment-nya akan menjadi berapa? Ini biar tambah ini berapa? 220. Maka nanti jurnalnya adalah ini 220, paham ya? Terus kemudian ini adalah pajaknya 40%. Di negara ini kan pajaknya 40% kan? Berarti 40% 220, berarti selisihnya akan nambah ke return earning sisanya, berarti 60%-nya. Aduh, paham nggak? Atau mau pakai tabel ini aja, gitu kan? Kalau mau ke tabel ini aja, ini sama aja sih. Nah, kalau kita menggunakan metode percentage completion tuh harusnya 600 nih pendapatan. Kalau cost recovery berapa? Sekian. Tahun ini sekian, maka namanya udahlah ini pokoknya. Ini ya, bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk kasus yang inventory, caranya kurang lebih sama. Intinya kita harus membuat jurnal ini. Jurnal apa namanya? Retrospective Adjustment. Ya, dilakukan kapan? 1 Januari. Awal Januari 2000 ini. Paham ya? Itu tujuannya adalah merubah saldo-saldo, ya, saldo-saldo kita agar di tanggal ini Bertanya, Pak. metode yang baru. Oh ya, silakan. Halo, silakan. Katanya mau nanya tadi, siapa? Udah kok hilang, keputus ya? Halo, saya masih nyambung nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Tadi ada yang mau nanya nggak? Atau perasaan saya aja? Wah, nggak ada aku. Tadi ada yang mau nanya nggak sih gitu? Oh iya, Pak. Ya, kalau tadi kan pakai caranya Bapak kan nggak Ah, Pak putus-putus ya. iya ya, oh iya putus-putus ya. Atau Halo? iya, atau ini Halo? cara kalau ditabelkan, ya, seperti itu. Bedanya begitu. Halo, Ya. bentar Pak, bentar. Iya. Ya, putus. Mau dicat aja. Kirim di chat aja ya. Kalau Meet bisa ngechat nggak sih? Bisa, Pak. Iya Pak, Oh. bisa nggak sekarang? Kalau putus-putus kirim di chat aja ya. Oke, ini caranya ya. Jadi langkahnya adalah pertama, kita harus menghitung saldo-saldo. Paham ya? Saldonya di 1 Januari itu harus kita ubah seolah-olah di tahun sebelum-sebelumnya, sebelum 2019 ini kita sudah menggunakan metode apa namanya? Metode yang baru ini. Nah, maka selisihnya nanti yang ada kita sekarang kan baru ini kan. Baru RE-nya tadi berapa? RO-nya 36 kan? 336 kan? Jadi gimana caranya biar menjadi 468 atau apa namanya? Construction in progress-nya itu awalnya 560, gimana caranya akan menjadi 788. Nah, kita buat satu jurnal di 1 Januari yang disebut sebagai jurnal retrospektif. Langkah keduanya ini ya. Pertama ngitung saldo, yang kedua mengoreksi saldo dengan jurnal retrospektif. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana caranya melaporkan, ya, yang kita disclosure, ya. Jadi selain kita membuat jurnal ini, terus kemudian nanti di laporan keuangan juga kita ubah menjadi metode yang baru seperti ini di laporan keuangannya kan. Jadi kita sajikan sekarang sudah menggunakan metode ini, apa namanya, cost recovery, percentage completion. Dan dulu kan kita menyajikan kan laporan keuangannya seperti ini dulu, ya kan. Di laporan keuangan 2018 kan
kita menyajikannya ini 160. Nah, pas di metode ini, pas ada perubahan di tahun 2019, kita kan menyajikan ulang 2018. Nah, itu kita sudah menggunakan metode yang baru. Jadi nggak cuma kopas dari tahun lalu, tapi tahun lalu kita sajikan ulang gimana caranya agar berubah menjadi seolah-olah kita sudah menggunakan metode yang baru. Itu langkah yang kedua. Oke, jadi itu langkah yang pertama apa tadi? Satu, jurnal. Yang kedua, menyusun ulang laporan keuangan, menyajikan ulang laporan keuangan, istilahnya reperformance. Ya, yang ini tuh menyajikan ulang itu adalah ini kan, disajikan ulang kan, nggak cuma disajikan 180 kan, 160 kan, tapi jadi 180. Ini istilahnya reperformance. Ya, kalau biasanya kita menyajikan laporan komparatif kan tinggal kopas aja, tapi kalau ada perubahan kebijakan nggak boleh cuma kopas, yang dulu harus kita perbaiki. Oke, baru yang ketiga, langkah yang ketiga itu kita sajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kita laporkan adalah pertama, alasan kenapa kita berubah. Ini loh, kita berubah itu karena ini. Kebalik. Nature itu apa sih? Asal usul bukan? Iya. Kenapa sih kita berubah? Yang kedua, sama lagi, alasan kenapa kita menggunakan kebijakan ini. Ini perubahannya dulu kalau begitu ya. Kita yang berubah apanya sih ini? Yang pertama itu ya, sifat perubahannya, sifat dari perubahannya. Nah, perubahan ini sifatnya apa? Ya disebutkan aja. Oh, kita berubah dari metode cost recovery menjadi metode apa tadi? Percentage completion. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa kita berubah. Yang ketiga, ya kita sajikan ulang yang tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi di neraca sudah dan di laporan sudah komparatifnya, tapi di sini juga kita sajikan ulang. Oke. Terus berikutnya yang keempat itu adalah the amount of adjustment relating. Nah, kita sajikan juga di itu perubahannya. Selisihnya tadi ada berapa? Oke, ini kebijakan apa? Perubahan kebijakan. Nanti menyajikan ulang. Nah, contohnya seperti ini ya. Maka nanti seperti ini, neracanya 1. Pertama kan tadi jurnal ya. Pertama tadi jurnal retrospektif kita lakukan di 1 Januari. Yang kedua, kita sajikan ulang laporan keuangannya di akhir periode yang 2018 ini sudah menggunakan metode yang baru. Sama ini kita jelaskan di sini. Ini loh, kita tuh berubah dari metode ini ke metode ini 1. Terus yang kedua, kita sebutkan alasannya apa. Nah, the new long to recognize bla 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 bla. Ini ya alasannya. Baru yang ketiga, efek dari perubahannya. Apa tadi perubahannya? Ya kan? Ini apa nih? Ya, efek dari perubahannya, selisih perubahannya. Baru yang keempat, penyesuaiannya apa? The balance of return earning. Nah, ini efek perubahannya. Hampir sama ya dengan atasnya ya. Oke? Nah, itu yang pertama. Terus berikutnya, kita juga akan melakukan, yang pertama kan tadi yang kita reperformance kan ini kan, apa namanya? Laporan laba rugi kan, yang 2018 ini kita perbaiki menjadi metode yang baru. Yang kedua, di statement of return earning. Oke, awalnya tuh seperti ini dulu. Oh, statement of return earning di 2018 itu dulu kan kita sajikan begini. Ini kita tutupin dulu yang ini. Seolah-olah nggak ada dulu. Itu kan kita sajikan return earning 1 Januari sekian, ini sekian. Ya, net income-nya sekian dan sekian. Ya, maka RE1 31 Desember sekian dan sekian. Ya. Nah, nanti di sini akan kita sajikan ini. RE di 1 Januari 2018 tadi ada berapa? Ini ya. Halo? Oh, belum. Ini dulu. Ya, nanti akan kita sajikan di statement of return earning jadi seperti ini nanti. Ya, jadi RE di 1 Januari 2018 itu akan kita sajikan ulang di 2019. Awalnya kan tadi segini nih, 1.600 kan. Nah, ini nanti akan kita adjust
Ya, kita bawa saldo ini ke saldo metode percentage completion. Oke. Ini kan cuma 1.600 ya. Tadi setelah kita hitung net income 2008 sebelum-sebelumnya itu nambah berapa? Nambah 180 kan? Nah, maka nanti akan ada adjustment. 1.800 120. Jadi ada adjustment 120. Begini ya. Jadi kita hitung RE sebelum 1 Januari 2018 kita bandingkan dengan RE 1 Januari ketika menggunakan metode percentage completion. Ya. Dulu kita laporkan RE 1 Januari itu berapa? 1.600. Nah, kalau dari awal kita menggunakan metode percentage completion di 2018 adalah 1.720. Ingat ini 2018 loh ya. Padahal kita melakukan perubahannya tahun 2019. Ya. Kenapa? Karena kita menyajikan ulang tahun 2018 di tahun 2019. Oke. Maka nanti penyajiannya ini kita sajikan dulu. Berarti terus kemudian kita tambahkan efek perubahan. Adjustment for cumulative effect prior years 1.200. Maka RE 1 Januari 2018 yang baru itu adalah menjadi berapa dengan metode yang baru? 1.720. Ini penyajian di statement of return earning. Baru kemudian yang 2019 kita sajikan seperti biasa. Oke, laporan yang kedua ya, laporan keuangan yang kedua. Ini yang pertama tadi laporan laba ruginya seperti ini. Berikutnya di laporan perubahan return earning. Ya, begitu pula di neraca. Ya, di neraca di sini tidak disebutkan. Ada nggak sih di bawah? Nggak ada ya. Di neraca tidak disebutkan, tetapi nanti neraca construction in progress-nya yang tahun dulu kan kita komparatifkan kan. Tahun ini dengan tahun dulu. Yang tahun dulu itu juga sudah harus menggunakan metode yang baru. Sama juga seperti return earning. Oke, bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Udah kalut, dapat materi baru ya. Pak itu sudah masuk belum Pak? Siapa namanya? Dosen praktiknya? Pak Arlian. Arli. Nah, itu Belum, sudah ada metode ini berarti percentage completion ya. Revenue completion kan 2 minggu yang lalu ya, kemarin leasing ya. Berarti harusnya sudah banget lah. Oke, tapi bisa kan kalian kan pencatatan itu ya? Karena nggak mungkin kita melakukan koreksi. Kalau yang standar aja kalian nggak bisa gitu. Untuk bisa melakukan koreksi kan harus ngerti benarnya seperti apa. Oke ya. Berikutnya contoh yang perubahan kebijakan yang kedua. Cherokee Construction Company merubah dari cost recovery menjadi percentage completion. Ini mas yang tadi ya? Tadi namanya Cherokee bukan sih? Oh, Denson beda perusahaan. Ya, ini Cherokee. Dia cost recovery menjadi percentage completion pada 2019. Ya. Nah, perubahannya seperti ini. Ya, ini perusahaannya baru didirikan 2018. Itu pendapatan sebelum pajak ada 780 kalau menggunakan percentage. Ini dari apa sih? Yang dari awal ini ya, dulu 110. Kalau menggunakan metode itu menjadi berapa? 700 kan? Ini nggak ada pajak di negara ini. Adjust all tax through the deferred tax liability. Oh, ada pajaknya. Pajaknya berapa persen? Pajaknya 35% ya. Oke, maka jurnal yang harus kita buat apa, teman-teman? Di sini ada, tapi nanti aja. Oke ya, jurnal yang kita buat adalah pertama, kita tadi harus membuat jurnal di 1 Januari 2019. Halo. Nah, 1 Januari 2019 kita harus membuat jurnal retrospektif assessment. Ya, yang kita rubah saldo apa saja? Ya, jurnalnya standar sih ini. Kalau yang di
Ya, berarti nanti kita akan menjurnal apa nanti? Construction ya, construction in progress. Progress apa proses kalau kalian? Proses, Pak. Proses ya. Proses, Pak. Intinya nanti ada deferred tax liability, terus selisih pajaknya, baru selisihnya nanti masuk ke return earning kalau RE-nya nambah ya. Nah, berarti kita harus hitung laba tahun lalu ya. Ya, laba tahun lalu seandainya kita itu sudah menggunakan metode yang lama. Perhatikan ini. Ya, tahun lalu kita mengakui laba dari usaha berapa sebelum pajak? 610. Paham ya? Kalau ini kita laporkan menggunakan metode ini dihitung ulang, ketemunya 780. Berarti ada selisih berapa? Ini dikurang ini, kebalik ini dikurang ini. 170. Oke ya, maka nanti kita akan menunjukkan kesalahan progresnya berapa? 170 selisihnya. Ini kebetulan setahun, kalau bertahun-tahun ya harus dijumlahin semuanya. Paham ya? Itu di saldo 1 Januari pokoknya. Oke, baru nanti deferred tax liability sebesar 35%. 170 35%-nya berapa? Iya, nggak ada yang hitung. 59.500. 9,5 Pak. Berapa? 59.500. 59.500. Nah, berarti selisihnya nanti ada berapa? RE-nya yang net berarti 65 apa? 65 110,5. 110.500. Nah, ini ya jurnalnya. Itu jurnal yang kita lakukan. Kalian lihat ini ya, jangan-jangan tadi. Oke ya, begini ya caranya ya. Nah, kalau ini tahunnya banyak, berarti ada banyak yang kita jumlahkan. Jadi intinya kita harus nyari saldo transaksi progres di tanggal 1 Januari itu seharusnya berapa. Kita punya saldonya kan cuma 610 nih, ya kan? Oh, harusnya kita tambah ini. Tambah ini biar saldonya segini. Atau kita ngelihatnya dari RE juga nggak apa-apa. Ya, salah satu aja dihitung, nanti efeknya akan sama. Oke, terus kemudian efeknya nanti di income statement juga harus diubah, berarti income-nya sekian menjadi sekian. Ya, nggak usah aja, saya lewatin tadi kan sudah ya. Mau ngisi nanti waktunya nggak cukup buat latihan. Oke, berikutnya yang perubahan metode inventory. Contoh, misalnya Lancer Company ini masih perubahan kebijakan ya. Lancer ini menghitung inventorinya menggunakan metode average. Di tahun 2019 perusahaan merubah menjadi FIFO, ya, dari average sekarang menjadi FIFO. Karena perusahaan percaya bahwa akan memberikan pengukuran yang lebih bagus. Informasinya adalah Lancer memulai usahanya di 1 Januari. Jadi perusahaannya baru didirikan 1 Januari ya, 2017 ya. Dan kita baru berubah di 1 Januari. Berarti sudah jalan berapa tahun? Baru 2 tahun ya, gampang ya. Nah, pada waktu itu si shareholder itu memiliki investasi 100.000. Oke. Terus kemudian berikut data-datanya. Kan sudah jalan 2 tahun ya, ini dan ini. Oke. Sudah jalan 2 tahun, saya komen pakai ini aja. Ya udahlah. Oke ya. Lalu ini average. Ini dia iseng bikin pakai average di tahun 2019. Tetapi kan pada dasarnya kita sudah merubah di tanggal 1 Januari. Berarti perhatikan. Oke. Maka nanti selisih salesnya sama, purchase-nya sama. Oh, enggak bisa kita pakai data ini. Yang kita pakai yang bawah. Nah, ini saldo inventory. Ya. Jadi di akhir 2017 saldonya itu kan kita sudah menggunakan, kita mau jadi Vivo kan tadi kan? 110 ya di Vivo. Nah, di 1 Januari 2018, 3 Desember 2018 atau 1 Januari 2019 itu 20. Kalau menggunakan Vivo, ini harusnya disajikan 25. Nah, kalau soalnya seperti ini gampang. Cukup kita
Jurnalnya itu kan pasti nanti merchandise inventory, ya, merchandise inventory, debit atau di kredit, ya kan? Terus selisihnya nanti RE, ya kan? Kalau ada pajak berarti nanti ada apa namanya? Kalau ada pajak, deferred tax liability. Kayak gini ya. Ini kalau inventory-nya bertambah. Jadi kita bandingin aja yang baru itu seharusnya di 1 Januari 2019 berapa inventory-nya. Ya, ini kalau yang diketahui merchandise inventory itu sangat gampang kayak begini. Atau kalau yang diketahui apa namanya? Atau kalau dibalik begini ya. Misalnya merchandise inventory-nya berkurang ya, berarti nanti jurnalnya tinggal dibalik aja. RE terus kemudian apa? Deferred tax liability, yang dikredit adalah merchandise inventory. Nah, untuk perubahan metode inventory, seandainya ada data saldo awal inventory, cukup kita lihat saja. Kita berubahnya itu tahun berapa? Halo? 2019. 2019. Berarti cukup. Berarti sebelum adanya jurnal retrospektif, ya, saldo inventory di 1 Januari 2019 itu kita sajikan dengan metode apa? FIFO atau average? Average, Pak. Average kan? Ya, kita sudah sajikan average. Berarti saldonya berapa? Halo. Ini loh saldo 1 Januari. Salah ya, sini ya. Berapa? 20.000. 20.000. Paham ya? Nah, sekarang kita harus berubah menjadi metode FIFO. Maka saldo inventorinya harus jadi berapa? 2. 5.000, Pak. Berarti nambah apa kurang? 25. Nambah apa kurang? Tambah 5, Pak. 5.000. Enggak usah banyak ngitung, langsung aja merchandise-nya ditambah 5.000. Ini doang, simpel ini. Kalau yang diketahui adalah merchandise inventory. Tapi kalau return earning ya berarti kayak begini, kita hitung dari selisih return earning harus nambah berapa. Paham ya? Ini pajaknya berapa persen di sini tadi? All tax effect itu kan should be ignored. Oh, berarti nggak ada pajak ya. Berarti pajaknya 0 nanti di sini. 0. Maka nanti di sini kita akan menambah RE berapa? 5. Nah, kayak gitu doang. Gampang ya? Kalau yang untuk inventory. Ini jurnal retrospektifnya. Ini kalau nggak percaya. Mana ada sama dia nggak dikerjain. Oh, nggak ada jurnal retrospektifnya. Nah, ini. Panjang banget hitungnya, begini doang. Oke ya, yang pertama kita rubah ini. Merchandise inventory kita rubah. Langkah pertama retrospektif. Baru yang kedua di tahun 2019 kita sudah menyajikan dengan menggunakan metode apa? Average, metode FIFO, metode yang baru. Terus nanti pas menyajikan laporan keuangan, ya, menyajikan laporan keuangan. Pertama yang kita sajikan adalah laporan laba ruginya. Yang mana yang FIFO sih? Ini yang baru apa yang lama? Ini yang lama, berarti yang baru. Bingung saya. Nah, tinggal diubah aja nanti. Ya. Jadi sales COGS-nya itu kita ubah semuanya di laporan 2017, 18, 19 dengan menggunakan metode yang baru. COGS-nya diubah jadi 78 ini. Nanti detailnya tolong dipelajari sendiri ya. Ini perubahannya berarti nanti di income statement, COGS-nya kan berarti berubah kan? Gara-gara kita berubah metode inventory-nya di laporan laba ruginya, terus maka akan merubah di statement of return earning. Neraca yang berubah berarti nanti adalah return earning dan inventory. Itu akan kita sajikan dengan saldo yang baru semua. Oke? Cash flow-nya nggak usah. Ini jurnal retrospektifnya. Kayak ngambang itu ya. Tenang, jangan khawatir. Nanti yang detail hitung-hitungnya biar di praktik AKM. Ini apa ini? Ini Lancer itu yang ini ya tadi ya.
Oke ya, nanti di statement of return earning ya di 2018 disajikan seperti ini. Awalnya berapa, ditambah ada penyesuaian ini, maka saldonya menjadi sekian. Kayak begini penyajiannya. Terus efek dari laporan keuangan perubahan tadi ya, efek dari perubahan perubahan kebijakan tadi, pertama adalah direct effect. IASB itu meminta kita harus menjelaskan posisi-posisi keuangan yang baru itu menjadi seperti apa. Itu namanya direct effect atau efek langsung. Nah, sedangkan efek tidak langsung itu adalah future cash flow-nya. Itu harus disajikan di catatan atas laporan keuangan. Nah, impracticability, ada ketidakpraktisan ketika kita melakukan perubahan akuntansi perubahan ini ya. Ya, itu perusahaan itu tidak perlu melakukan retrospektif apabila, jadi retrospektif itu hukum asalnya wajib dilakukan ketika ada akuntansi perubahan. Tetapi dia tidak perlu dilakukan ketika pertama perusahaan itu nggak bisa mengukur efek dari retrospektif adjustment itu tadi. Kan susah ya, misalnya perusahaan didirikan dari tahun 2000 didirikan dari tahun 1918 misalnya itu kan. Untuk mengukur perubahan proyek-proyek itu tadi, kalau kita menggunakan metode percentage completion itu tadi, itu kan menjadi repot sekali. Ada perusahaannya nggak bisa ngitung. Oh ya sudah, berarti nggak usah dilakukan. Oke. Nah, terus berikutnya, ketika retrospective application membutuhkan asumsi apabila terkait manajemen di periode sebelumnya. Nah, dulu kan ketika perusahaan menerapkan metode lama, itu kan ada alasannya. Paham ya? Nah, itu alasannya nggak diketahui sekarang. Kenapa sih pakai metode itu gitu kan? Nah, maka gara-gara kita nggak tahu, kita jadi pakai asumsi. Oh, menurut kita kayaknya dulu pakai metode percentage completion itu seperti ini gitu kan. Nah, kalau tidak diketahui intensi yang lama, maka tidak bisa kita lakukan jurnal retrospektif. Oke? Nah, terus berikutnya, apabila kita tidak bisa membuat estimasi-estimasi yang signifikan. Oke? Maka kalau kondisi ini kondisi ini terjadi salah satu saja, ya kondisinya adalah perusahaan tadi tidak bisa menunjukkan menghitung efek retrospektif, atau apabila aplikasinya butuh asumsi, atau apabila retrospective application-nya itu membutuhkan estimasinya itu kita nggak bisa lakukan, maka kita mau nggak mau kan nggak bisa membuat jurnal retrospektif, jadi cukup dilakukan perbaikan secara prospektif. Oke, akuntansi perubahan selesai. Ada yang ditanyakan dari akuntansi perubahan? Akuntansi perubahan kebijakan. Perubahan kan ada dua, kebijakan dan estimasi. Halo, bisa? Bisa, Pak. Ya, itu sejam. Bentar saya istirahat sebentar. Beri saya waktu 1 menit. Siap, Pak.
Oke, lanjut ya. Napasnya sudah. Berikutnya perubahan estimasi. Ya, perubahan estimasi itu ya yang merubah estimasi. Ya, contoh perubahan estimasi itu pada misalnya estimasi piutang tidak tertagih. Berikutnya estimasi kerusakan inventory. Terus berikutnya masa manfaat atau nilai residual value dari aset tetap. Terus berikutnya periode masa manfaat dari deferred cost. Deferred cost itu misalnya prepaid insurance itu loh. Ya, kita bayaran asuransi ternyata dapat bonus waktunya nambah misalnya seperti itu. Atau liabilities misalnya pada waranti dan income tax. Waranti misalnya perubahan biasanya kita memprediksi 5% nih barangnya bakal diklaim, ternyata sekarang tinggal 3% misalnya gitu ya. Berikutnya cadangan mineral di perhitungan mineral ya. Itu loh hitung mineral itu istilahnya depresi. Terus berikutnya perubahan depresiasi, estimasi depresiasi. Terus berikutnya nilai wajar nilai wajar dari financial asset atau financial liability. Oke. Untuk perubahan estimasi pendekatannya gampang karena kita melakukan pendekatan prospektif, paham ya? Jadi cukup diperbaiki metode pencatatan yang sekarang dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu melakukan jurnal retrospektif. Jadi selama ini kita misalnya nih sudah mendepresiasikan selama 10 tahun nih. Ternyata masa manfaatnya nambah, ya sudah, depresiasi yang kita buat selama ini itu sudah benar karena kita sudah menggunakan estimasi dari dulu yang memang menurut kita ya 10 tahun gitu. Paham ya? Ternyata di tahun keempat masa manfaatnya nambah nih jadi 15 tahun ya. Berarti nanti di tahun keempat dan seterusnya cukup kita menggunakan estimasi yang baru, sisa masa manfaat yang baru. Paham ya? Jadi tinggal nilai buku yang ada sekarang di tanggal 1 Januari tadi kita wariskan ya, yang dulu sudah biarlah, nanti yang baru kita tinggal saldo nilai buku yang baru tadi cukup kita lakukan praktek akuntansi dengan metode yang baru. Oke, nanti contohnya ada di belakang. Terus ya, tapi perubahannya sekarang dan seterusnya loh ya, nggak di sekarang aja berarti. Nah, terus IASB menganggap estimasi ini ya, kenapa kok cuman prospektif? Karena ini kejadian yang normal. Orang berubah estimasi itu biasa saja. Ya, namanya akuntan kan melakukan estimasi kan bisa salah. Misalnya, ini gedung bisa kita pakai 20 tahun ya. Ternyata berubah nanti. Wajar, dan ini hal yang sangat biasa. Jadi tidak perlu melakukan retrospective treatment. Oke. Nah, salah satu yang perlu diketahui termasuk termasuk perubahan estimasi itu adalah perubahan metode depresiasi. Nah, perubahan metode depresiasi ini dia tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan, tetapi ini dianggap sebagai perubahan estimasi. Jadi kalau perusahaan melakukan perubahan metode depresiasi, misalnya selama ini kita menggunakan garis lurus, di tahun kelima kita menjadi saldo menurun misalnya, maka ini tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan di mana memerlukan retrospective adjustment. Ini akan dianggap sebagai perubahan estimasi. Jadi koreksinya hanya koreksi berupa prospektif. Jadi depresiasi tahun ini cukup kita hitung menggunakan metode depresiasi yang baru. Itu di perubahan metode depresiasi ya. Saya nggak tahu di bawah nanti ada apa enggak ya, tapi seperti ini untuk perubahan metode depresiasi. Contoh, Arcadia membeli peralatan seharga 510, diperkirakan masa manfaatnya 10 tahun. Dengan nilai sisa 10.000 pada akhir tahun. Depresiasi sudah dicatat 7 tahun. Nah, ternyata di tahun ke-8 ya, kita itu masa manfaatnya yang tadi 10 tahun ya, ternyata menjadi 15 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Kan ini sudah tahun ke-8 ya. 7 ya, berarti kurang 8 tahun lagi kan. Paham maksud saya nggak sih? Ini kan kita awalnya 10 tahun. Sudah jalan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun.
Nah, ternyata ya sisa estimasinya itu menjadi berapa? 15 tahun. Ya, maka sisa yang baru itu jadi berapa? Jadi kan 8 itu kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka sisa masa manfaat yang baru itu tinggal berapa tahun? 8 tahun. Nah, nanti cukup saldo di tahun ke-8 ini kita depresiasikan dengan sisa masa manfaat yang baru ini 8 tahun. Kan awalnya kan sisa masa manfaatnya 3 tahun kan, tambah 5 jadi 8 tahun ya. Nah, cukup jadi ini. Oke. Pertama, pertanyaannya. Nah, ini kalau ditanya itu jawabnya seperti ini. Apakah jurnal yang dibuat untuk mengoreksi depresiasi ekspor dari tahun-tahun sebelumnya perlu diubah atau tidak? Tidak. Tidak ada perubahan karena perubahan estimasi tidak memerlukan perubahan retrospektif, hanya perubahan prospektif. Itu jawabnya. Oke ya. Baru sekarang hitunglah depresiasi dari tahun 2019. Maka hitungnya adalah awalnya kan cost-nya ada berapa tadi? 510. Residual value-nya 100, depresiable-nya menjadi 500 dibagi 10 menjadi 50 per tahun. Sudah dipakai 7 tahun, maka saldo akumulasi depresiasi di awal tahun ke-8 adalah 350. Paham ya ini ya? Maka book value di awal tahun ke-8 itu adalah berapa? 160. Nah, ini tinggal kita depresiasikan dengan sisa masa manfaat yang baru. Sisanya tadi berapa? 8 tahun, Pak. 8 tahun. 8. Tinggal kita bagi menjadi 8 tahun. Maka book value-nya tadi berapa? Book value-nya tadi ini ya, 160. Kelihatan ya tulisan ini ya. Residual value-nya tadi ada berapa? Maka depreciable value-nya menjadi berapa? 150. Masa manfaatnya berapa tahun? 8 tahun. Sisanya kan 8 kan? Maka tinggal berapa? Ini bagi 8. Males ngitung, pakai ini aja. 19, 3, 7, 5. Nah, ini. Paham ya? Jadi saldo yang ada, saldo ini kan itu kan dari metode yang lama kan? Dari asumsi yang lama kan? Nah, nggak usah khawatir. Nanti tinggal kita lakukan ini, saldo ini kita depresiasi dengan estimasi yang baru. Maaf Pak, residual value yang barunya 5.000 Pak. Oh ada ya 5.000 ya? Ada di soal ya? Tadi nggak. Oh iya, salah. Ini 5.000 ya? 5.000. Ini menjadi berapa? 155. Nah, ini ya. Ini kalau perubahannya seperti ini. Bagaimana kalau metodenya juga dirubah? Ini kan garis lurus kan? Kita sekarang berubah menjadi apa? Menjadi apa? Oh, jadi apa? Double declining ya? Double declining. Menjadi double declining, maka ya sudah, tarifnya kita rubah. Depresiasi apa namanya? Book value yang baru jadi berapa? Sekarang 155 ya. Maka depresiasi di tahun ini itu akan menjadi sisa masa manfaatnya berapa? 8 tahun. Ya, berarti nanti tarifnya sekarang menjadi berapa? 2/8. Ya, jadi depresiasi 2019 ini akan menjadi value-nya tadi ada berapa? Ini ya 155 ya. Kok 155? Ini ya. 160 ya, 160. Ya kan dari book value kan, depresiasi garis saldo menurun kan? Iya Pak. Iya Pak. Dan 2/8 atau sama dengan berapa? 10.000. Nah, gampang. Paham ya? Ini kalau double declining. Jadi nggak cuma merubah estimasi sisa masa manfaat ya, tapi yang di soal ini dia juga merubah apa namanya metode
depresiasinya misalnya. Oh, sekarang kita jadi double declining. Ya sudah, tahun ini kita rubah saja menjadi metode yang baru. Itu aja, tidak membutuhkan jurnal retrospektif. Oke, maka nanti depresiasi tahun berikutnya 2020 ya berarti nanti tinggal Google-nya tinggal berapa? Ini dikurang ini 120 ya. 120 dikalikan 2 per dan seterusnya. Yang ini bisa dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau misalnya berubah dari strike line ke double declining itu termasuk perubahan estimasi ya, Pak? Bukan perubahan kebijakan ya, Pak? Bukan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dia hanya dianggap sebagai perubahan kebijakan. Perubahan estimasi. Jadi tidak memerlukan jurnal retrospektif. Karena itu tadi reasoningnya. Dia sering terjadi. Gitu. Ngapain dipersulit cuma depresiasi doang gitu kan? Kan tidak sevital kalau metode pengakuan pendapatan kan. IFO gitu kan, itu kan pasti menyeluruh kan perubahannya kan. Depresiasi kan hanya di 1 atau 2 aset, bukan seluruh aset gitu. Itu reasoningnya dia begitu. Oke, makasih, Pak. Iya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus penyajiannya nanti disclosure-nya adalah dia harus menjelaskan sifat dan jumlah perubahan tadi dijelaskan. Oke. Dia tidak perlu menjelaskan ya, tidak perlu mendisclose perubahan di estimasi akuntansi sebagai ya, tidak perlu seandainya perubahan tadi adalah bagian dari normal operasi ya, operasi normal ya, misalnya kayak bad debt allowance itu kan memang suka berubah-ubah ya, atau kerusakan inventory gitu kan, kecuali perubahan tadi bersifat material. Oke. Jadi perubahan estimasi itu hal yang sangat wajar. Perubahan sudah, perubahan estimasi. Jadi perubahan ada 2 ya, ada perubahan kebijakan, ada perubahan estimasi. Perubahan kebijakan memerlukan apa tadi? Retrospective adjustment dan reperformance. Paham ya, menyajikan ulang. Terus juga ada teknik penyajian laporan perubahan ekuitasnya juga kan tadi kan. Yang kedua, itu adalah perubahan apa? Estimasi. Tidak memerlukan retrospektif, hanya memerlukan prospektif. Disclosure-nya juga tidak ada yang rumit, cukup di CLK-nya ditambahin informasi ini. Oke, perubahan estimasi. Berikutnya yang terakhir adalah akuntansi untuk koreksi kesalahan. Oh, ini saya jelasin aja udah hampir 2 jam. Kapan latihannya nanti? Oke, ini ya. Tipe kesalahan akuntansi pertama, kita salah nih. Awalnya kita menggunakan metode yang tidak sesuai, terus berubah menjadi metode yang sesuai. Ya, yang awalnya tuh metodenya tuh salah, di akuntansi tidak diperbolehkan, terus berubah menjadi metode yang diperbolehkan. Oke. Contohnya misalnya awalnya kita tuh menggunakan LIFO gitu kan. Nah, kan nggak boleh pakai LIFO sekarang. Oh iya ya gitu kan. Terus nanti. Terus berikutnya salah hitung. Terus berikutnya lagi tipe-tipe kesalahan ada salah di estimasi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membuat estimasi dengan baik. Nggak usah saya jelasin ya biar cepet ya. Terus berikutnya dia perusahaannya gagal untuk mengakui beban yang sudah terjadi atau mendefer ya kan, expense atau revenue. Jadi sudah dibayar di muka gitu kan, tetapi sama dia tidak ditahan. Berikutnya salah menggunakan data. Terus berikutnya salah mengklasifikasikan. Misalnya harusnya depresiasi di gedung gitu kan, dia salah menulis depresiasi di inventory. Inventory nggak ada depresiasi di mesin misalnya, dan sebaliknya. Contohnya ini tipe-tipe kesalahan. Ya, kalau pengakuan pengakuan beban, ya tipenya di pengakuan beban. Terus ada pengakuan pendapatan, ada salah klasifikasi, ada yang mempengaruhi ekuitas, ada yang mempengaruhi cadangan atau kontingensi, atau ada yang mempengaruhi
aset-aset dengan umur panjang. Ini tipe-tipe kesalahan. Oke, bentuk-bentuknya, cara memperbaikinya adalah pertama mencatat ekspansi periode yang benar dan jumlahnya yang benar. Oke, nanti ini baca sendiri aja ya. Nanti langsung contoh aja. Ini teori-teori seperti ini kemungkinan kecil keluar di ujian. Kalaupun keluar toh nanti kalian bisa baca dengan cepat ini. Terus ada kesalahan pajak, ada other comprehensive income, inventory, equity, dan yang lain-lain. Oke. Sekarang tindakan akuntansinya. Oke. Kesalahan yang material itu harus koreksi. Oke. Terus berikutnya kita membuat jurnal koreksi. Nah, seandainya koreksinya tadi itu melibatkan kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya, paham ya? Dan itu mempengaruhi saldo return earning, maka itu disebut sebagai prior period adjustment. Oke? Prior period adjustment ya. Terus berikutnya, ketika ada prior period adjustment, maka nanti di laporan komparatifnya ya di yang tahun sebelumnya juga harus dikoreksi dan menggunakan apa namanya dikoreksi. Dan ini di tingkat 1 sudah atau belum jurnal koreksi kayak begini? Halo? Teman-teman? Beberapa sudah, Pak. Ya, jadi intinya ada prior period adjustment kalau perubahannya itu menyangkut laba ya tahun sebelumnya. Contoh, di tahun 2020 bookkeeper-nya Selektro menemukan kesalahan. Di 2009 perusahaan gagal mencatat 2000 depreciation expense. Jadi dulu nggak mencatat depreciation expense ya. Nah, terus kemudian ini. Maka kan kalau ini kan mempengaruhi laba rugi kan? Paham ya? Karena kan expense-nya jadi dicatat terlalu kecil. Expense dicatat terlalu kecil, maka nanti income-nya dicatat terlalu besar. Maka RE-nya menjadi terlalu besar. Maka nanti koreksinya itu adalah, nah kita akan membuat jurnal koreksi seperti ini. Income, apa namanya? Kok tahu-tahu income TK aja. Nah, ini. Kok income tax? Depresiasinya mana, wih? Nah, ini. Maka koreksinya, tadi kan kita tidak melakukan depresiasi kan? Ya, maka kita jurnalnya, kita kalau kejadian salah ya kurang mencatat expense di tahun lalu, itu kan harusnya kan di jurnal ke expense ya. Misalnya harusnya kita menjurnal expense nih. Depreciation expense. Nah, tapi kan expense-nya terjadi di tahun lalu, di mana expense tadi sudah ditutup. Ya, ditutup. Ditutup kemana? Return earning. Maka kalau kesalahan di tahun lalu itu melibatkan akun income atau akun expense, maka koreksinya tidak bisa melakukan penambahan atau pengurangan income atau expense, karena efeknya kalau kita lakukan itu akan mengurangi atau menambah income atau expense tahun ini. Paham ya? Jadi tidak benar malah tahun ini, kita niatnya benerin tahun lalu, jadinya malah membuat salah yang tahun ini. Jadi yang kita lakukan adalah menambah atau mengurangi return earning ketika kesalahannya tadi itu ada apa terjadi pada akun-akun pendapatan atau beban. Oke. Nah, sebagai gantinya tentu adalah akun tabungannya expense sama itu kan, yaitu return earning. Contoh tahun lalu nih, kita tidak melakukan jurnal ini. Ya, kita tidak melakukan jurnal ini kan. Harusnya kan melakukan depreciation expense pada accumulated depreciation, begini kan. Kita nggak buat jurnal ini. Maka yang terjadi, kita buat analisis, di awal tahun ini, di awal tahun 2019 ini, maka saldo akumulasinya akan kurang. Paham ya? Maka kita jurnal di kredit nanti accumulated depreciation kita tambah 20.
Oke, nah karena expense-nya dicatat terlalu kecil, maka net income-nya dicatat menjadi terlalu besar. Net income tidak terlalu besar, return earning menjadi terlalu besar. Maka koreksi kita adalah mengurang return earning. Nah, karena ada efek pajak, maka perubahan return earning juga tidak sebesar perubahan akumulasi ya. Jadi akumulasinya dikurang 20, return earning-nya 12. Selisihnya akan menjadi deferred tax liability. Ini. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Salah. Yang atas-atas ini tadi nggak tahu dia menjelaskan ribet situ kenapa. Intinya beginilah gitu kan. Oke, terus single period statement. Ini single period statement. Terus berikutnya ya, Selentro Company dia memiliki saldo return earning awal 2020 sekian, maka ini sekian. Nah, nanti ketika ada period adjustment itu menjadi seperti ini ya di statement of return earning-nya ya. Awalnya sekian. Ini terus kemudian kita tambahkan dengan prior period adjustment ini. Kan saldo RE-nya kan jadi salah kan ini kan. Nah, ada prior period adjustment 20 dikurangi pajaknya 8.000, maka impact-nya adalah hanya 12, maka saldo return earning yang sudah dikoreksi adalah 338 seperti ini. Oke ya, penyajian prior period adjustment pada return earning statement. Oke? Halo, halo. Oke, Pak. Oke, berikutnya perusahaan itu harus membuat penyesuaian ya. Ketika ada perubahan ada kesalahan tadi ya, maka semua akunnya harus diperbaiki. Terus berikutnya, laporan keuangan tahun sebelumnya ketika kita jadikan komparasi harus di restate, dibenerin ya. Terus berikutnya kita juga harus menyajikan pada catatan atas laporan keuangan jurnal-jurnal tadi itu apa, catch up adjustment-nya itu tadi loh, memperbaiki itu tadi apa. Ya, itu disajikan. Ini laporan komparatifnya. Contoh lagi, contoh lagi, contoh nanti teknisnya biar itu ya. Error analisis ini biar Pak itu aja lah, Arlian aja lah. Nah, berikutnya ada kesalahan yang bersifat counterbalance. Ada yang belum pernah dengar? Halo? Di tingkat 1 sudah diajarin belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Ini nanti biar dijelasin Pak Arlian aja ya. Ini saya nitip materi ke Pak Arlian ini, counterbalance error. Ya, mudah-mudahan Bapaknya bisa menjelaskan. Karena kalau saya menjelaskan ini nanti jadi nggak ada latihan. Oke, tapi kalau nanti Pak Arliannya tidak menjelaskan, ya di minggu depan sebelum kalian masuk materi, ya intinya kalian setelah Pak Arlian masuk, lapor ke saya Pak Arlian jelasin counterbalance atau enggak. Kalau enggak nanti saya jelaskan. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi sementara ini saja dari saya. Ini contoh-contoh aja. Ya, nanti silakan dibaca sendiri atau melihat videonya Bu Ais ya. Oke, sementara ini dulu untuk sesi meet-nya. Habis ini kita meneruskan ke sesi latihan. Saya akan standby di itu ya, di Telegram. Oke, izin live ya.
Kasih Pak. Pak. Yuk.